Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizkulo dari kelas Penjas 2C, nomor NPM 1921911105. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengurai dan menganalisis teori dalam konsep dasar kurikulum dan pembelajaran dalam satu mata kuliah telaah kurikulum Penjas. Untuk materi yang saya akan jelaskan itu ada 4. Yang pertama itu ada pengertian kurikulum, yang kedua ada pengertian pembelajaran, yang ketiga ada kaitan kurikulum dan pembelajaran, yang keempat ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani kurir dan kurer, yang merupakan istilah tempat berlomba, lari, dari suatu perlombaan yang telah membentuk semacam jalur balap yang harus dilalui oleh kompetitor. Dalam suatu perlombaan, dengan kata lain, rute tersebut harus diikuti dan dilalui oleh peserta lomba. Konsekuensinya, siapapun yang mengikuti kompetisi harus mengikuti rute yang ada saat ini. Kurikulum dapat diartikan dalam 3 konteks, yaitu sebagai jumlah mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana program pembelajaran. Dan untuk yang pertama itu pengertian kurikulum sebagai jumlah mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa merupakan konsep kurikulum yang selama ini mewarnai teori dan praktek pendidikan. Dalam pengertian ini, kurikulum sering diartikan dengan upaya memperoleh ijazah, sedangkan ijazah sendiri merupakan gambaran kemampuan seseorang yang mendapat ijazah. Selanjutnya, pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar mengandung pengertian bahwa kurikulum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa baik di dalam maupun di luar sekolah, selama kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan guru dalam sekolah. Selanjutnya, kurikulum sebagai program rencana atau rencana. Pembelajaran tidak hanya memuat kegiatan program, tetapi juga harus memuat tujuan yang harus dikejar bersama dengan alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan mencapai tujuan. Selain itu, memuat alat atau media yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kurikulum sebagai suatu rencana disusun untuk kelancaran proses pembelajaran mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga beserta tenaga pengajarnya. Jadi, kurikulum merupakan program pendidikan yang memuat sebagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang terprogram, terencana, dan dirancang secara sistemik berdasarkan norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, itu ada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah memberikan proses yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di pembelajaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Rancangan pembelajaran atau desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan yang efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, tujuan pembelajaran, dan identifikasi atau perlakuan.
berbasis media untuk membantu kejadian berpindah-pindah. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dan teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis komunitas. Hasil dari pembelajaran ini dapat diamati secara langsung dan dapat diukur secara ilmiah atau benar-benar tersembunyi dan hanya berupa asumsi dalam pengertian pada pembelajaran. Guru melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan, salah satunya adalah pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran yang disusun untuk memenuhi harapan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari beberapa unsur, yaitu manusiawi, material, dan fasilitas. Perlengkapan dan prosedur yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Masing-masing unsur memiliki peranan yang sangat penting. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lain, seperti tenaga perpustakaan, material, meliputi buku, papan tulis, board marker, fotografi, slide, film, dan lain sebagainya. Fasilitas dan perlengkapan yang meliputi ruang kelas, komputer, dan lain sebagainya. Prosedur yang terdiri dari jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, dan lain sebagainya. Dan kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat, karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan dalam melaksanakan hal tersebut. Tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Maka kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga itu ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran merupakan permasalahan yang cukup banyak diperbincangkan. Namun, pada umumnya para ahli lebih senang menyederhanakan perbedaan definisi kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan istilah apa dan bagaimana. Kurikulum lebih menekankan pada apa yang diajarkan, sementara pembelajaran lebih banyak menekankan pada bagaimana mengajarkannya. Untuk itu, kurikulum lebih banyak berisikan pembahasan tentang program, perencanaan, isi, dan pengalaman belajar. Sementara pembelajaran lebih banyak berisikan pembahasan tentang interaksi, pembelajaran termasuk metode, gaya pengajar, strategi, implementasi, dan penampilan mengajar. Dan yang terakhir itu, yang keempat, ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak akan terpisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda. Seller menyatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet. Jadi,
kita berbicara mengenai Romeo, maka kita juga akan berbicara masalah Juliet. Romeo tidak akan merasa lengkap tanpa Juliet. Demikian pula sebaliknya. Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Menurut Peter F. Olivia menggambarkan kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran itu ada 4 sebagai berikut. Yang pertama itu ada dualistis. Pada model ini, kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Kurikulum yang seharusnya menjadi baru dalam pelaksanaan pembelajaran tidak nampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya siswa dijadikan tolak ukur yang tidak akurat. Dan selanjutnya yang kedua itu ada model terkait. Dalam model ini, kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Pada model ini, ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Dan untuk yang ketiga, itu ada model konsentris. Pada model ini, berakhir memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Dan untuk yang terakhir itu ada yang keempat, model cycle. Pada model ini, antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah namun memiliki hubungan timbal balik. Dari satu sisi, kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perancangan kurikulum selanjutnya, sehingga dapat disempurnakan untuk mendapatkan proses pembelajaran yang baik dan berimbas pada hasil yang diperoleh peserta didik dengan baik. Maka penyusunan kurikulumnya pun harus diperhatikan dan baik pula. Karena kurikulumlah yang terbaru di dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulumlah yang terbantu guru, siswa, dan juga kepala sekolah. Sehingga jalannya proses pembelajaran tersebut sudah ada yang berbaring pada suatu ambruk pada suatu data yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizkulo dari kelas Penjas 2C, nomor NPM 192191105. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengurai dan menganalisis teori dalam konsep dasar kurikulum dan pembelajaran dalam satu mata kuliah telaah kurikulum Penjas.